Pagi ini, di sebuah jalan kecil juga sepi. Seseorang lelaki terlihat bersiap melakukan aktivitas dari sebuah rumah kecil. Entah apa yang akan dilakukan, hingga membuat langkah kami pagi ini terhenti dan terus mengikuti. Pak Zainal, usianya sudah sangat tua. Bahkan, Pak Zainal terkadang lupa berapa usianya kini. Pekerjaan sehari-hari sebagai pencari rumput, juga kardus-kardus bekas. Sudah sejak lama pekerjaan ini dilakukan. Sejak lama pula, Pak Zainal bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain pekerjaan tersebut, tak ada yang bisa dilakukan karena usia tuanya. Hanya pekerjaan sehari-hari saja, itu pun ketika lelah tak lagi menghampiri. Usia tua tak membuat Pak Zainal merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Bapak Zainal, pagi jam 6 ngantar tujuh sekolah, jam 11 mengambil, selanjutnya cari rumput, makan kambing, dan kalau ada waktu senggang, kita cari rosoan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Zainal. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini membuatnya harus bekerja sebagai pencari rumput dan kardus bekas. Bukan karena tak ada keluarga yang tak bisa membantu, melainkan Pak Zainal lebih menginginkan berusaha sendiri di usia tuanya. Selain memang sejak muda telah terbiasa bekerja keras. Bukan rumput dengan pemandangan hijau di kebun yang selalu dirawat oleh pemiliknya, melainkan rumput liar yang didapat dari semak-semak dan di antara rumah-rumah berderet. Karena telah terbiasa, tak ada lagi rasa khawatir akan hewan-hewan liar yang bisa mengganggu. Bahkan tanah-tanah basah dan terik sinar matahari terasa sangat dekat dengan Pak Zainal. Kalau berangkat mengarit itu jam 6. Wah, kalau musim hujan carinya rumput itu dikit-dikit. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Zainal bekerja sebagai pencari rumput dan kardus bekas. Seringkali, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Bahkan ketika tak ada rumput atau kardus yang didapat dalam 1 atau 2 hari, tak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya.
Setiap hari tanpa kenal lelah, Pak Zainal terus bekerja sebagai pencari rumput dan kardus bekas. Semua dijalani dengan sabar, juga senang hati. Hanya sedikit harapan saja di usia tuanya, dan tak ada keinginan lain. Walau panas ataupun hujan, demi mengisi hari-hari tuanya dan rumput di antara semak liar. Saat musim hujan datang, pekerjaannya menjadi sedikit lebih berat. Tanah-tanah basah di lokasi mencari rumput lebih sulit untuk dipijak. Apalagi pohon-pohon liar juga tumbuh lebih cepat. Namun, tak pernah ada keluhan keluar dari bibir tuanya. Yang ada hanya tangan yang terus menyentuh rumput di tanah-tanah basah dan berlumpur. Ya, sekarang saya susah. Susah itu udah ada gunanya kalau kita nggak usah. Ya jarang, ya kata orang Malang, hidup gembira itu awet muda. Terkadang hasil yang didapat sebagai pencari dan penjual rumput juga kardus bekas habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Zainal meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang Pak Zainal tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Walaupun hanya sebagai pencari rumput, Pak Zainal juga terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, dan ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang kakek yang mempunyai harapan besar bersama rumput, juga kardus bekas. Nanti rosokannya itu jam 1. Ya kadang kalau jalan-jalan itu ada 1-2 saya kumpulkan. Wah ya putar-putar gitu. Kalau saya kalau nggak cari bawa galasi, bawa apa itu? Plastik. Karena usia tuanya, selain tenaga, penglihatan dan pendengarannya pun mulai berkurang. Untuk berkomunikasi dengannya, seringkali mengalami sedikit kesulitan. Tapi seringkali pula Pak Zainal lebih banyak menceritakan kisah masa lalunya.
Masa di mana rumput lebih mudah didapat karena lahan-lahan belum menjadi perumahan. Hewan ternak yang dirawat seakan senang akan kehadiran Pak Zainal. Rumput liar dalam karung perlahan-lahan mulai habis. Esok hari, rumput liar kembali dicari. Sebuah kandang kecil yang telah dibuat di lahan yang bukan miliknya selalu dibersihkan. Padahal, belum lagi selesai lelah setelah mencari rumput. Namun peluh hanya menjadi penghias saat mengalir deras. Sementara tanah harus segera dibersihkan. Siang hari, selesai mencari rumput, memberi makan hewan ternak dan membersihkan sekitar kandang, Pak Zainal melanjutkan pekerjaan lain. Biasanya mencari kardus bekas di semajang jalan menuju rumahnya. Memang sudah menjadi kebiasaan Pak Zainal untuk mencari kardus untuk sekedar menambah penghasilannya. Dan belum selesai lelahnya, Pak Zainal harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti, juga untuk harapan kecilnya. Belum ada keinginan untuk berhenti bekerja dan beristirahat menikmati masa tuanya. Selain memang terbiasa bekerja, keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan seorang cucunya, meski sebagai pencari rumput dan kardus bekas. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Wah, kalau menurut cari rosen nggak cukup dimakan, karena kardusnya satu kilo itu 1.000. Kalau plastik itu 1.500. Walaupun sekarang ini banyak mencari dan penjual kardus bekas, tidak membuat merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar. Walaupun harus tergores rumput liar dan menahan bau menyengat, namun Pak Zainal tetap sabar dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Satu persatu kardus bekas mulai terkumpul dalam karung. Wadah yang tertutup terus dibuka untuk dikais. Jalan-jalan besar maupun sempit telah dilalui. Tangan dan kaki sang pekerja keras sangat terlihat di usia tuanya. Dan terus melangkah menuju rumah kecil penuh dengan kardus bekas. Ya kalau musim hujan rumah ini bocor semua kadang-kadang. Kadang anak saya lagi ini. Karena nggak ada anunya, asbesnya nggak ada. Ya untuk membenahi itu nggak ada dana. Seperti inilah keadaan rumah Pak Zainal. Rumah kecil dengan banyak kardus bekas di dalamnya. Rumah yang berada di sebuah lorong kecil dan sempit. Peralatan yang digunakan juga masih sangat sederhana.
Biaya yang tak dimiliki untuk membangun rumah membuat harus bertahan di rumah kecil bersama keluarga kecil. Saya enggak punya rasa capek gitu. Harapan saya ini ya tinggal membesarkan cucu ini ya. Cucu saya ini kan masih kelas 3. Insya Allah nanti ini mau naik ini kelas 4. Pak, gimana Pak? Capek tadi? Oh enggak, saya enggak. Ya saya bilang enggak merasa capek. Itu tiap hari ya Pak, nyari keliling. Kadang-kadang aja loh. Ya kadang kalau enggak punya beras, enggak punya apa gitu. Emang bisa pernah sampai kehabisan beras gitu pernah? Iya, kadang-kadang sebulan sekali dapat sembako gitu. Berarti Bapak hidupnya dari sumbangan orang-orang Ya, gitu? ya. Lebih senang bekerja apa dapat sumbangan? Betulnya senang bekerja kalau masih muda. Saya dulu masih muda itu waktu tamat SMA udah kerja keras siang malam, nggak tahu malam. Udah setiap hari bekerja ya? Ya bekerja Bekerja keras terus ya? keras untuk kebutuhan. Sampai sekarang ya? Iya. Nah ini dari pekerjaannya Bapak tadi untuk menghidupi keluarga juga, ya kan? Sehari-hari Bapak juga nyari rumput, terus nganterin cucunya sekolah ya, terus juga kasih sembako juga ya, terus juga nyari rongsokan juga Bapak. Terus Bapak dari pekerjaannya Bapak itu, ini ada penghargaan dari pemirsa Dhamma TV Pak. Terima kasih banyak. Ini juga ada tambahannya. Terima kasih. Ya, semoga bisa bermanfaat buat Bapak. Insya Allah. Semoga ini oleh Tuhan. Iya. Terima kasih banyak. Semoga juga ini nanti kegiatannya Bapak jadi inspirasi juga untuk pemirsa di rumah ya Pak ya. Terima kasih. Kalau gitu saya langsung pamit Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Satu kisah lagi tentang seorang pekerja keras yang terus bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup, walaupun yang didapat hanya sedikit dan seadanya saja. Secuil kisah dengan makna dan harapan besar akan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar. Secuil kisah dari sang pekerja keras, kisah Pak Zainal.